semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen dari kelompok 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Bisnis Global dengan dosen pengampu Ibu Nurul Wardani Lubis, SE, MSI. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 7 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama memenuhi tugas dengan judul materi Strategi Pemasaran Global. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama dengan Sri Rahayu Sinaga dengan NIM 7233210037. Selanjutnya ada Ronoli Pasaribu dengan NIM 7233210038 dan ada Winda Prawita Lestari Sinaga dengan NIM 7235100030. Dan selanjutnya ada juga Muhammad Umair Yajid dengan NIM 7231210018 dan ada Amelia Ardana dengan NIM 7233210021 dan Gita Trinovel Pandiangan dengan NIM 7231210027 dan yang terakhir Kasa Sigalingging dengan NIM 7213510045. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dengan judul Strategi Pemasaran Global. Halo semua, kalian pernah kepikiran gak sih bagaimana suatu produk bisa laris di banyak negara sekaligus? Nah, jawabannya ada di bagaimana suatu perusahaan melakukan strategi pemasaran global. Sebelum kita membahas tentang strategi pemasaran global, tentunya kita harus tahu dulu nih apa sih yang dimaksud dengan pemasaran global. Pemasaran global adalah proses pemasaran yang dilakukan secara luas di seluruh dunia dengan tujuan untuk memanfaatkan peluang pasar, termasuk pasar ekspor serta merespon ancaman pasar global. Pemasaran global didasarkan pada orientasi geosentris yang mengakui adanya budaya universal namun tetap memperhatikan perbedaan pasar yang unik di setiap negara. Setelah kita mengetahui mengenai pengertian pemasaran global, selanjutnya kita akan memasuki materi yang faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran global. Ada beberapa faktor nih. Yang pertama itu perbedaan budaya. Budaya merupakan fondasi dari pola konsumsi dari perilaku masyarakat di suatu negara. Perbedaan nilai-nilai, kepercayaan, norma sosial, adat istiadat, bahkan bahasa dapat mempengaruhi bagaimana suatu produk diterima oleh konsumen. Yang kedua itu adalah regulasi dan hukum setempat. Setiap negara mempunyai peraturan dan kebijakan yang berbeda terkait perdagangan internasional, perpajakan, pelabelan produk hingga iklan. Nah, faktor yang ketiga itu ada kondisi ekonomi. Tentunya stabilitas ekonomi di setiap negara itu berbeda-beda, seperti tingkat pendapatan masyarakat, nilai tukar mata uang, dan inflasi sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Faktor yang keempat yaitu persaingan pasar. Setiap pasar memiliki struktur persaingan yang berbeda-beda. Dalam hal ini, perusahaan perlu menganalisis kompetitor lokal dan internasional serta kekuatan dan kelemahan masing-masing suatu perusahaan. Yang selanjutnya itu adalah teknologi dan digitalisasi. Kemajuan teknologi khususnya dalam bidang digital telah mengubah landscape pemasaran global. E-commerce, media sosial, AI, dan big data menjadi alat penting dalam menjangkau konsumen di berbagai belahan dunia. Faktor keenam yaitu preferensi konsumen. Preferensi dan kebiasaan konsumen di setiap negara sangat berbeda. Produk atau jasa yang populer di suatu negara belum tentu sesuai dengan selera konsumen di negara lain. Oleh karena itu, riset pasar juga diperlukan agar perusahaan mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen lokal. Faktor yang terakhir yaitu globalisasi. Globalisasi membuka peluang besar bagi perusahaan untuk memperluas pasar. Namun di sisi lain, globalisasi juga menuntut perusahaan untuk bersaing dengan pemain global yang lebih besar dan berpengalaman. Untuk materi selanjutnya yaitu segmentasi pasar internasional. Segmentasi pasar internasional adalah proses membagi pasar global menjadi kelompok-kelompok yang homogen berdasarkan karakteristik tertentu seperti kebutuhan, perilaku, ataupun respon terhadap strategi pemasaran. Ada beberapa jenis segmentasi pasar internasional. Yang pertama itu ada segmentasi geografis yang mengelompokkan pasar berdasarkan lokasi geografis seperti negara, wilayah, atau kota.
Selanjutnya, segmentasi demografis. Segmentasi demografis ini didasarkan pada variabel seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendapatan, pendidikan, agama, dan lainnya. Segmentasi yang ketiga yaitu segmentasi psikografis, yang dimana segmentasi ini membagi pasar berdasarkan kepribadian, gaya hidup, nilai-nilai, minat, dan sikap. Yang terakhir ada segmentasi perilaku. Segmentasi perilaku berfokus pada bagaimana konsumen berinteraksi dengan produk berdasarkan pengetahuan loyalitas merek, manfaat yang dicari, tingkat penggunaan, serta respon terhadap promosi atau harga. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Gita. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang penyesuaian produk di pasar global. Tolong editornya next slide dong. Nah, saya di sini akan membahas tentang dalam menghadapi pasar global. Perusahaan perlu melakukan penyesuaian produk agar sesuai dengan kebutuhan, selera, budaya, serta peraturan yang berada di negara tujuan. Penyesuaian produk ini mencakup berbagai aspek, melalui dari desain, ukuran, warna, kemasan, hingga bahasa yang digunakan dalam label produk. Penyesuaian dilakukan agar produk dapat diterima dengan baik oleh konsumen di pasar lokal. Misalnya, perusahaan makanan cepat saji seperti McDonald's menyesuaikan menu mereka di India dengan tidak menyajikan daging sapi. Karena mayoritas masyarakat beragama Hindu, strategi penyesuaian produk ini merupakan bagian dari pendekatan adaptation strategi dalam pemasaran internasional. Strategi ini sering dibandingkan dengan standardization strategi, yaitu menawarkan produk yang sama di semua negara. Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan memilih pendekatan kombinasi menyesuaikan beberapa aspek produk sambil mempertahankan ciri khas globalnya. Dengan melakukan penyesuaian ini, produk perusahaan bisa lebih kompetitif dan meningkatkan peluang sukses di pasar internasional. Penyesuaian ini menunjukkan perhatian terhadap profession lokal yang dapat membangun loyalitas pelanggan dan memperkuat citra merek. Nah, pembahasan selanjutnya itu tentang strategi penetapan harga global. Strategi penetapan harga global merujuk pada pendekatan yang digunakan perusahaan multinasional untuk menemukan harga produk mereka di pasar internasional. Strategi ini mempertimbangkan berbagai faktor seperti gaya produk, daya beli konsumen di tiap negara, nilai tukar, tarif impor, hingga kondisi persaingan lokal. Tujuannya adalah untuk memastikan produk tetap kompetitif sekaligus menguntungkan di berbagai pasar. Terdapat dua pendekatan utama dalam penetapan harga global, yaitu yang pertama strategi penetapan harga standar atau uniform pitching, dan strategi penetapan harga adaptive pitching. Strategi ini standar menggunakan suatu harga yang sama di semua negara, biasanya setelah disesuaikan dengan nilai tukar. Sementara itu, strategi adaptif menyesuaikan harga berdasarkan kondisi lokal, seperti pendapatan masyarakat, kebijakan pajak, atau sensitivitas harga. Selain itu, dikenal juga strategi penetapan harga skimming atau harga tinggi saat produk. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Kepada Yazid dipersilahkan. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai strategi distribusi global. Seperti yang sudah kalian lihat di layar, saya akan melanjutkannya dengan menjelaskannya sedikit. Baik.
Strategi distribusi global adalah cara perusahaan internasional mendistribusikan produk atau layanan mereka ke berbagai negara. Strategi ini bertujuan untuk memastikan produk sampai ke tangan konsumen di pasar luar negeri secara efisien dan tepat waktu. Dalam merancang strategi distribusi global, perusahaan harus mempertimbangkan faktor seperti infrastruktur logistik, regulasi pemerintah, preferensi konsumen lokal, dan biaya distribusi. Terdapat dua pendekatan utama dalam strategi distribusi global, yaitu distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung berarti perusahaan menjual produknya langsung ke konsumen atau melalui cabang atau perwakilan di luar negeri. Sebaliknya, distribusi tidak langsung melibatkan perantara seperti agen, distribusi lokal, atau mitra lisensi yang membantu memasarkan produk di pasar sasaran. Dan pemilihan saluran distribusi sangat bergantung kepada karakteristik pasar, jenis produk, dan strategi perusahaan. Produk yang kompleks, yang bernilai tinggi biasanya membutuhkan distribusi langsung agar perusahaan bisa menjaga kontrol, mutu, dan layanan. Sementara produk konsumsi massal lebih cocok didistribusikan melalui mitra lokal yang sudah memahami pasar. Baik, untuk materi penjelasan mengenai strategi distribusi global sudah saya jelaskan. Maka akan dilanjutkan dengan materi lainnya di slide berikutnya. Jadi setelah mendengarkan penjelasan oleh Yadit mengenai strategi distribusi global, mungkin kita juga pengen tahu apa sih strategi promosi global. Jadi ada 4 strategi promosi global yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk bisa masuk ke pasar global, yaitu yang pertama ada kampanye iklan lintas negara. Kampanye iklan lintas negara dilakukan dengan memanfaatkan media global untuk menyampaikan pesan pemasaran ke berbagai negara. Strategi ini bisa menggunakan pendekatan standarisasi, yaitu menjaga keseragaman pesan merek di semua negara, atau adaptasi, yaitu menyesuaikan pesan dengan budaya, bahasa, dan nilai lokal agar lebih relevan dan efektif. Jadi strategi yang kedua ada pemasaran media sosial global. Dalam pemasaran media sosial global, perusahaan memanfaatkan platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk menjangkau audiens internasional. Konten yang dibagikan harus disesuaikan dengan budaya dan bahasa masing-masing pasar, serta dikelola oleh tim yang memahami karakteristik lokal agar komunikasi pun tetap efektif. Jadi strategi yang ketiga, partisipasi dalam pameran internasional. Menghadiri pameran internasional memberikan kesempatan untuk mempromosikan produk, membangun jaringan bisnis, dan memahami tren pasar global. Ini bermanfaat untuk menampilkan produk di panggung internasional yang dapat meningkatkan pengenalan merek dan menarik perhatian media global dan membantu berinteraksi langsung dengan calon pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membangun hubungan yang berharga serta mengumpulkan wawasan tentang kebutuhan dan preferensi pelanggan di berbagai wilayah untuk menyesuaikan strategi pemasaran. Jadi strategi yang keempat ada adaptasi budaya. Adaptasi budaya menjadi kunci dalam strategi promosi global. Perusahaan bisa menyesuaikan pesan, simbol, dan cara komunikasi agar selaras dengan budaya lokal guna menghindari kesalahan komunikasi dan meningkatkan penerimaan merek di pasar global. Nah, di sini kami juga akan menjelaskan mengenai strategi masuk pasar global. Jadi kami akan memaparkan 6 strategi yang dapat dilakukan untuk dapat masuk ke pasar global, yaitu yang pertama ada ekspor. Strategi ekspor adalah cara yang paling mudah dan murah untuk mulai menjual produk ke luar negeri. Perusahaan cukup mengirim produknya ke negara lain tanpa harus membuka cabang di sana. Ini adalah cara yang paling baik untuk menjangkau pasar luas tanpa banyak biaya dan risiko. Yang kedua ada lisensi. Lisensi berarti perusahaan memberi izin kepada perusahaan lain di luar negeri untuk menggunakan merek, teknologi, dan produk mereka dan sebagai gantinya mendapat bayaran atau royalti. Strategi ini cukup bagus untuk memperluas pasar tanpa membuka usaha sendiri di negara tujuan. Lisensi memungkinkan ekspansi cepat, namun perusahaan akan memiliki kontrol yang terbatas atas cara produk dan merek digunakan. Yang ketiga ada franchise atau waralaba. Strategi ini mirip lisensi, tapi kontrol dari pemilik merek biasanya lebih ketat. Perusahaan memberikan sistem bisnis lengkap kepada mitra di luar negeri, termasuk standar pelayanan dan operasional, jadi mereka tetap konsisten. Yang keempat ada joint venture. Joint venture adalah membentuk usaha patungan antara perusahaan lokal dan asing. Strategi ini memungkinkan perusahaan asing untuk memanfaatkan pengetahuan dan jaringan mitra lokal, namun membutuhkan kemampuan manajerial yang baik agar kerjasama berjalan lancar tanpa adanya konflik.
Dan kelima, ada investasi langsung. Ini berarti perusahaan asing benar-benar membangun pabrik atau membeli perusahaan di negara tujuan. Strategi ini paling mahal dan berisiko, tapi juga memberi kontrol penuh dan potensi keuntungan yang besar. Dan yang terakhir, ada piggybacking. Piggybacking merupakan strategi yang memungkinkan perusahaan kecil atau menengah untuk memanfaatkan jaringan distribusi milik perusahaan lain yang sudah lebih dulu ada di pasar global. Strategi ini efisien karena menghemat biaya dan mempercepat penetrasi pasar tanpa perlu membangun jaringan sendiri. Tantangan dan peluang dalam pemasaran global. Dalam pemasaran global, perusahaan menghadapi tantangan dan peluang yang mempengaruhi strategi keberhasilan mereka. Salah satu tantangan utamanya adalah perbedaan budaya ataupun bahasa. Perbedaan budaya ataupun bahasa dapat menyebabkan kesalahan dalam penyampaian pesan apabila pesan tidak dipahami dengan baik. Maka dari itu, perusahaan harus melakukan adaptasi agar pesan yang disampaikan tetap relevan dan diterima oleh masyarakat lokal. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi dan fluktuasi nilai tukar juga menjadi hambatan karena dapat mempengaruhi harga produk dan daya beli konsumen di berbagai negara. Di sisi lain, perbedaan regulasi dan hukum di tiap negara mengharuskan perusahaan untuk menyesuaikan strategi mereka agar sesuai dengan aturan lokal yang tentu membutuhkan riset dan penyesuaian yang cermat. Perusahaan juga menjadi lebih ketat karena perusahaan tidak hanya bersaing dengan merek lokal, tetapi juga dengan pemain global lainnya. Meski demikian, perusahaan pemasaran global juga menawarkan banyak peluang. Salah satunya adalah akses ke pasar yang memungkinkan perusahaan memperluas jangkauan dan meningkatkan strategi penjualan. Kemajuan teknologi digital dan e-commerce memudahkan perusahaan untuk menjangkau konsumen global secara lebih efisien dan hemat biaya. Selain itu, dengan beroperasi di berbagai negara, perusahaan dapat mengidentifikasi risiko bisnis berpotensi meningkatkan citra merek secara internasional yang dapat membuka lebih banyak peluang kerjasama dan kepercayaan dari konsumen. Dengan memahami dan memanfaatkan peluang yang ada, serta mampu mengatasi tantangan secara strategis, perusahaan dapat sukses dan dalam menjalankan pemasaran global. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah membahas mengenai strategi pemasaran global. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perusahaan yang pemasarannya itu bukan hanya di Indonesia saja, tapi sudah mendunia ke luar negeri. Nah salah satu contoh perusahaannya yaitu perusahaan kapal api. Nah berdasarkan laman internet yang kami dapat dari dokumen in Economics Access Service, Research Paper in Economics, keberadaan kopi kapal api telah dimulai sejak masa kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1927. Nah, ketiga bersaudara yaitu Go Bijong, Go Solot, dan juga Go Sobin memutuskan untuk mendirikan pabrik penyangraian kopi di kawasan Pabean, yaitu tepatnya di Surabaya. Produk kopi yang mereka hasilkan diberi nama kopi bubuk Hap Hojan. Pada masa awal penjualannya itu dilakukan dengan cara berkeliling kampung dan kawasan Pelabuhan Tanjung Perak dengan menggunakan sepeda kayu. Ketiga putra Gosolot yaitu Indra, Sotikno, dan Sudomo yang kemudian menjadi pimpinan PT Santos Jaya Abadi turut membantu memasarkan kopi tersebut. Nah, mayoritas pelanggan kopi bubuk Hap Hojan ini berasal dari kalangan pelaut dan pekerja pelabuhan. Nah, hal ini ternyata menginspirasi Sudomo nih untuk mendirikan perusahaan kecil dengan menggunakan lambang kapal api. Simbol ini dipilih karena mengandung makna harapan, kemajuan teknologi, dan juga semangat juang. Seiring waktu, kopi ini terus berkembang dan mendapatkan tempat di hati masyarakat. Ketiga bersaudara pendiri kemudian membagi tugas atau biasa disebut kongsi, di mana Gosolot dan ketiga putranya itu mengambil alih produksi serta penyangraian kopi. Namun memasuki dekade 1980-an, kopi bubuk Hap Hojan mengalami penurunan omset hingga akhirnya harus menghentikan operasinya atau produksinya gitu. Nah, di tengah tantangan tersebut, Sudomo bersama kedua saudaranya justru berhasil membangun usaha yang lebih kuat. Berbekal pengalaman panjang dan resep kopi turun-menurun,
Mereka mendirikan PT Santos Jaya Abadi yang menaungi merek kopi Kapal Api. Perusahaan ini mulai memperluas jangkauannya hingga ke pasar internasional sejak tahun 1985 dan terus berinovasi dan meluncurkan berbagai produk baru. Nah, pada awalnya proses produksi kopi ini kan masih sederhana, di mana menggunakan alat penggorengan dan mesin giling yang murah serta hanya melibatkan sekitar 10 orang karyawan. Namun berkat kerja keras, kini perusahaan telah berkembang pesat dengan memperkerjakan 1.600 karyawan lebih. Nah, keren banget ya. Nah, selanjutnya langkah besar lainnya dilakukan pada tahun 1980, di mana ketika sudah memutuskan untuk mengiklankan produknya di stasiun televisi nasional TVRI. Nah, pada zaman dahulu itu TVRI itu merupakan stasiun TV yang sangat terkenal ya teman-teman. Belum ada stasiun yang lain. Nah, pada saat itu dunia periklanan Indonesia itu kan masih sangat baru, sehingga belum banyak nih pelaku usaha yang memanfaatkan media sosial tersebut. Memanfaatkan media tersebut. Keputusan visioner ini membawa perkembangan pesat bagi kopi Kapal Api yang memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan menggunakan mesin-mesin yang lebih modern. Bisnis kopi yang mulanya merupakan usaha keluarga sederhana kini telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan raksasa di bidang makanan dan juga minuman dengan lebih dari 10.000 karyawan yang tersebar di seluruh wilayah. Nah, keren banget ya. Tadinya itu mereka tuh hanya punya 10 karyawan, sekarang lebih dari 10.000 nih. Keren banget. Nah, selanjutnya keulatan Sudomo Mergonoto ini juga tercermin dari diversifikasi bisnisnya, termasuk mendirikan perusahaan distribusi PT Fastrata Buana, mengakuisisi produsen permen PT Inasentra Unisatria, serta membangun bisnis kecantikan kelas atas melalui Miracle dan Melidharma di Surabaya. Seiring berjalannya waktu, kopi Kapal Api berhasil menguasai pasar domestik dan menembus pasar internasional. Tidak hanya itu, ekspansi juga mulai dilakukan ke Hong Kong pada tahun 1985 yang disusul ke Malaysia dan juga Taiwan pada tahun 1990-an, serta Arab Saudi juga. Selain memperkuat merek Kapal Api ini, Sudomo juga meluncurkan merek baru seperti Kopi ABC dan Excelso. Nah, pada tahun 1994 ini dia juga memperluas bisnisnya ke sektor minuman siap saji dengan produk seperti Ice Money, Milk Coffee, dan Coffee Cream. Berkat kerja kerasnya ini dan juga visinya yang tajam dan pengalaman juga yang panjang nih kan, Sudomo Mergonoto kini berhasil menjadi tokoh penting di industri kopi dengan produk-produk legendarisnya yang tersebar luas. Tidak hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai belahan dunia. Nah, sekian teman-teman penjelasan mengenai perusahaan Kapal Api. Sampai jumpa. Nah, teman-teman, selanjutnya ada nih perusahaan yang pemasarannya sudah sangat mengglobal, yaitu perusahaan Traveloka. Siapa sih di antara kita yang tidak mengetahui apa itu Traveloka? Pastinya sudah mengetahui nih, karena keluarga, kerabat, ataupun saudara, ataupun kita sendiri pasti diantaranya sudah pernah menggunakan jasa Traveloka ini. Nah, perusahaan Traveloka merupakan salah satu jasa travel dalam bentuk platform yang cukup terkenal di Asia Tenggara. Jasa ini menyediakan layanan mulai dari tiket akomodasi hingga penyewaan hotel. Nah, sejarah Traveloka tidak akan luput dari perkembangan teknologi nih. Terus sejarah Traveloka terlebih lagi tidak luput dari adanya dukungan dari negara Indonesia yang menjadi salah satu negara dengan pengguna internet terbanyak di Asia. Nah, Traveloka berdiri sekitar 9 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2012. Perusahaan yang berbasis dari ini didirikan oleh Ferry Unandi yang dibantu dengan rekannya yaitu Albert Jang dan Derianto Kusumo. Sejak awal kemunculan ini 9 tahun yang lalu, perkembangan Traveloka terbilang sangat pesat di jagat industri bisnis Indonesia. Pasalnya setelah beberapa bulan didirikan di Traveloka, perusahaan ini mampu menarik banyak investor, bahkan bekerja sama dengan maskapai penerbangan. Nah, hasilnya di pertengahan 2013, Traveloka secara resmi menyediakan jasa reservasi tiket pesawat. Tidak berhenti di situ, pada tahun 2014 nih, Traveloka kembali melebarkan sayapnya untuk membantu penggunaan dalam reservasi kamar hotel secara online. Hingga saat ini dalam hal transportasi, Traveloka tidak hanya menyediakan jasa reservasi tiket pesawat, pelanggan nih juga dapat melakukan reservasi alat transportasi lain seperti kereta, bis, bahkan rental mobil. Nah, selain menyediakan jasa reservasi hotel, kita pun dapat nih melakukan reservasi apartemen, guest house, villa, resort, dan lain-lain.
Wah, cukup banyak ya. Dan yang tidak kalah menarik nih teman-teman, kini sudah ada lebih dari 100 maskapai penerbangan yang bekerja sama dengan Traveloka, baik dari domestik maupun internasional. Selain lewat website, Traveloka ini sudah dapat kita akses dengan mudah dalam aplikasi yang bisa kita unduh dari HP teman-teman sekalian, baik di Android maupun iOS. Nah, untuk melakukan reservasi layanan yang tersedia di Traveloka, disediakan beberapa pembayaran yang cukup memudahkan pelanggan. Pembayaran Traveloka kini didukung oleh 40 metode pembayaran yang dapat dipilih pelanggan sesuai dengan selera dan kebutuhan masing-masing. Tidak hanya di Indonesia, perusahaan travel agent sudah melebarkan sayapnya hingga ke berbagai negara di Asia lainnya, seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Perusahaan Traveloka sendiri memiliki beberapa visi dan misi. Visinya itu, Traveloka tentunya tidak luput dengan peningkatan layanan bagi pelanggan, dan salah satu visi perusahaan ini adalah selalu memberikan kontribusi dalam peningkatan industri pariwisata, transportasi di Indonesia. Nah, sekian materi saya. Terima kasih.